Mari teman-teman, setelah mempelajari Hetu Pacaya, lalu Aramana Pacaya, sekarang kita masuk ke Aramana ketiga. Apakah itu? Adipati Pacayo, atau keadaan yang unggul, yang pasti yang membuat sukses. Ada 5 hal adipati. Yang 4 pertama adalah berkaitan dengan batin. Yang kelima adalah berkaitan rupa yang sangat kuat, yang membuat jadi sukses. Yang batin pertama adalah canda. Canda dipati hasrat. Betulkah demikian? Kalau orang punya hasrat bisa mencapai kesuksesan? Ibu yang ingin berhasrat bikin kue, jam 12 belum selesai kuenya, masih gak sanggup. Jam 1 sanggup. Jadi hasrat mampu membuat sukses bikin kue, betul ya? Begitu juga hasrat dalam hal yang lain. Jadi kedua adalah semangat, wirya. Kalau pembantu ngepel, ya kita juga sama. Kita ngepel rumah nggak bisa dengan semangat, dengan canda hasrat, tapi dengan semangat selesai. Kalau nggak ada semangat, separuh ditinggal. Atau kalau nggak semangat, tidak dipel-pel tuh walaupun sebulan. Jadi dengan wirya bisa nggak ngepel selesai, tapi bukan dengan semangat. Jadi wirya juga bisa membuat sukses. Itu wirya dipati. Lalu ketiga, cita dipati. Lihat, canda hasrat. Hasrat itu kita biasanya cenderungnya di loba. Tapi bisa naik lagi, kemudian bisa di perbuatan baik. Betul kan? Lalu juga wirya bisa dengan yang buruk, bisa yang baik. Tetapi kalau misalkan lakukan sudah yang ini dilakukan, baik dan buruk, lama-lama pikirannya kuat tidak? Pikiran kuat. Nah, kalau kuat di pikiran buruk, maka cita dipatinya kuat ke buruk. Tapi kalau dia melatih yang baik, pikiran juga terampil dan kuat. Menjadi kekuatan cita dipati, sukses pikiran itu. Betul? Tapi yang keempat, Vimamsa, kebijaksanaan beda. Vimamsa hanya ada di bidang panya, di bidang sobana, pikiran yang indah. Berbeda karakternya. Nah, di sini yang di panya ya, berbeda. Mengapa? Karena ciri-ciri yang sangat berbeda sekali. Panya nanti di bidang kusala. Kusala sering diterjemahkan apa? Perbuatan baik ya. Atau bermanfaat ya. Tapi mohon maaf kalau kita dengan simple method menggunakan bahasa yang beda. Kadang-kadang saya bilang kebaikan atau juga menguatkan. Jadi ini adalah batin diperkuat yang disebut kusala cita. Sebaliknya akusala merobohkan kekuatan batin. Mengapa? Karena kalau kita bilang tidak bermanfaat belum begitu cocok. Ya, misalkan ini lilin ini tidak bermanfaat di ruangan ini nih. Untuk sayang aja, ya kan? Tapi dia tidak merobohkan kekuatan saya. Dia tidak bermanfaat, tapi tidak merobohkan kekuatan saya. Tetapi kalau sekarang saya marah, langsung saya bodoh, tidak bisa ingat pelajaran. Betul begitu? Karena begitu muncul kekotoran batin, akar loba, serakah, kita bodoh. Dosa langsung bodoh. Betul? Kalau pikiran baik, langsung seimbang, langsung damai, langsung rileks, langsung cerdas. Menguatkan tidak? Inilah bedanya kusala dan akusala. Yang satu merobohkan, satu menguatkan. Nah, kalau batinnya kuat, batin begitu muncul cita-cita sikadama, muncullah materi daripada cita tersebut atau cita samutanang, rupanang, sahajata, pacayana pacayo, secara bersamaan. Begitu muncul akusala cita, dia langsung roboh kekuatannya. Karena moha membuat bodoh, betul kan? Terus unsur-unsurnya, unsur tanah berlebihan, unsur air berlebihan, unsur angin terlalu panas, getaran berlebihan. Bahkan ngambil gelas yang di sini yang sebelahnya kena bisa pecah. Betul demikian? Terus kalau menghitung walaupun pakai kalkulator, jadi cerdas atau bodoh? Bodoh. Ulang lagi. Pun mencetnya jadi salah karena dia unsur anginnya terlalu aktif sehingga kelebihan kiri, kelebihan kanan. Jadi berat. Maka ini yang disebut akusala. Mental langsung menjadi rusak. Dan mental rusak menghasilkan materi yang tidak seimbang. Sebaliknya, begitu pikiran sobana, yaitu kusala, pikiran langsung kokoh kuat. Pikiran yang kuat menghasilkan materi yang seimbang. Unsur tanah, air, api, dan angin seimbang sehingga gerakan menjadi ringan dan lentur. Betul demikian? Terus menjadi cerdas tidak? Cerdas, pagunyata, dan damai. Inilah adalah bidang kusala yang kita lebih senang menyebutkannya menguatkan batin atau merobohkan kekuatan batin. Atau secara umum ya jahat dan baik. Ini hanyalah konteks panyati ya, konsep saja.
Nah, jadi adipati pacayo ada 4, yaitu canda dipati. Mari kita sama-sama sebutkan. Canda dipati, canda sampayuta kanang damanang, tam samutana nancarupanang, adipati pacayena pacayo. Hasrat, kekuatan dari hasrat, ya. Hasrat bersekutu dengan cita dan cetasika. Begitu bersekutu, dia akan menghasilkan materi dari cita, betul? Maka timbullah perbuatan pekerjaan yang membuat sukses dengan ditopang oleh hasrat tadi. Inilah kondisi adipati atau yang faktor yang sukses. Kedua adalah wirya. Wirya dipati, wirya sampayuta kanang damanang, tam samutana nancarupanang, adipati pacayena pacayo. Pikiran yang kuat. Cita dipati, cita sampayuta kanang damanang, tam samutana nancarupanang, adipati pacayena pacayo. Kebijaksanaan. Wimamsa dipati, wimamsa sampayuta kanang damanang, tam samutana nancarupanang, adipati pacayena pacayo. Sekarang objek yang super kuat. Iam yam damang garum katwa, ye dama upajanti, cita cetasika dama, tete dama tesang damanang, aramana pacayena pacayo. Adipati pacayena pacayo, ya. Jadi sekarang objek yang super kuat. Kalau ada objek kuat kan kita jadi terpengaruh. Objek yang sangat kuat membuat pikiran terkonsentrasi, ya, maka terjadilah pikiran itu bersekutu akan menghasilkan perbuatan. Jadi perbuatan itulah inti kehidupan kita. Apakah ditopang oleh hasrat, oleh semangat, pikiran, maupun kebijaksanaan. Intinya dia adalah gabungan daripada yang sangkara kanda. Kalau hasrat kan di sini, wirya juga di sini, sangkara. Kalau cita di sini, kebijaksanaan sekali lagi di sini. Tetapi ini adalah cetasika sangkara, harus berserta dengan ada perasaannya. Biasanya kalau itu bekerja dengan rajin kan ada perasaan senang, ada persepsi, ini menghasilkan pekerjaan yang bagus, ini berguna. Ada persepsi, citanya bisa dengan loba atau kusala atau dosa. Terjadilah perbuatan, pikiran. Begitu pikiran muncul, secara bersamaan akan muncul materi dari pikiran atau samutana nang rupanang. Cita samutana. Maka inilah yang menghasilkan diulang lagi dari diam, diulang lagi menjadi kuat-kuat, timbullah gerakan. Apakah itu lewat tubuh maupun pikiran. Nah, inilah yang menghasilkan sukses adipati. Demikian adipati pacayo, ya.